Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa ilayya wa nafsi bitaqallah fi sirri wa aliyah kama qala tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkul munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin nasin fattawaffani ghairu maftun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan di tempat yang paling mulia ini, yaitu di Masjid Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bermajelis, bermuajahah, bersyukur pada Allah Ta'ala di bulan Sya'ban kita bisa bertemu, bertatap muka, dan semoga kenikmatan ini menjadi catatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kedatangan kita menjadi salah satu pemberat amal kebajikan kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan, tersambungkan kepada qurratu a'yunina wa imamuna wa syafi'una Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan di siang ini tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Takmir atau jajarannya. Yang kedua, tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih juga kepada pembina Yayasan Satu Visi Bapak Haji Budi Murtopo. Alhamdulillah, dengan terselenggaranya acara ini semoga menjadi pundi-pundi amal soleh kita semua, bapak ibu-ibu yang telah menyempatkan waktu bisa bermajelis bersama, dan semoga ukhuwah ini bisa terjalin tidak cuma di dunia, insya Allah bisa nanti kita bertemu di tempat yang paling bahagia, yaitu di jannah Allah Subhanahu wa taala. Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam acara Tarhib Ramadan ini kami hanya membahas tentang ruhnya Ramadan, tentang ruh, tentang sejarah Ramadan, tentang sejarah adanya qiyam di bulan Ramadan. Sejarah bulan ini adalah sejarah yang sangat panjang, karena syariat puasa Ramadan ini baru Allah berikan kepada nabinya bertepatan di bulan Sya'ban pada tahun 2 Hijriah, tepat 55 tahun, tepat 15 tahun setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Di Gua Hira dia jadi Nabi 40 tahun, ditambah di Mekah 13, 53 Hijriah dihitung 1 ya. Maka bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah Nabi Muhammad mendapatkan kewajiban puasa bulan Ramadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi sebelumnya Nabi sudah dapat perintah puasa. Ada puasa Ramadan itu ada 2 riwayat. Satu yang diwajibkan adalah Asyura, yaitu puasa 10 Muharram. Dulu ini hukumnya wajib, datangnya menjadi sunnah. Ada dalam yang lain, puasa kerjakan Nabi sebelum puasa Ramadan adalah puasa Yaumul Bid.
Dulu itu wajib 13, 14, 15. Jadi proses puasa Ramadan ini prosesnya panjang. Karena apa? Ini proses iman. Karena ayat Ramadan ini ayat yang bicara tentang iman. Diawali dengan kata-kata ya yuhana amanu. Yang dipanggil adalah orang beriman. Dan 15 tahun itu usia anak balik. Maka kalau anak kita yang sudah balik kok belum bisa menemukan nikmatnya Ramadan, berarti ada sebuah kesalahan. Maka mari para orang tua, mari bersegera tatkala anaknya sudah balik. Motivasi Ramadannya tidak cuma hadiah. Hadiah itu boleh tatkala sebelum balik, tatkala maka mari anak-anak kita ini bagaimana mereka bisa menikmati manisnya beban. Karena Ramadan itu beban. Dan tidak ada mau diberi beban. Ayatnya pun juga beban. Allah mengatakan ya dina amanu kutiba musiyam. Ini PR Bapak Ibu, Quran kata-kata kutiba kata lah, tapi kutiba musiyam sama kutiba alaikumul qital itu pakai kata Allah. Sudah masih diberi tumpukan lagi karena di atas. Contoh ayat katakan pakai kata lakum. Dalam surat ayat 21 Allah mengatakan ya qulul arba allati kattabakum. Ini Musa kepada Bani Israel tatkala Allah Ta'ala dari kejaran Fir'aun, mereka dijanjikan yaitu di maka Nabi mengatakan Musa, wahai masuklah ke bumi yang Allah berkahi. Kataballahu lakum. Lakum itu enak Pak. Lakum itu apa? Untuk kamu. Artinya itu senang, bahagia karena apa? Milik kita. Tapi kenapa katakan kutiba alaikumusiyam? Karena apa? Karena puasa ini beban. Tapi oleh Allah dengan kata-kata la'alakum tattaqun, yaitu beban. Tapi beban itu banyak faktor yang menyebabkan kita bisa menikmati beban ini. Karena syariat Allah itu penuh dengan beban. Tapi kalau generasi tidak didik dengan generasi iman, sebagaimana prosesnya puasa itu panjang proses iman, maka kita khawatir puasa anak kita, puasa kita ini hanya sekedar menahan lapar dan minum dan berhubungan suami istri di siang hari. Ada dua riwayat, tapi satu riwayat meringkas dua perkara, yaitu Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa puasa dengan iman dan penuh harap, maka Allah Ta'ala akan memberi ampunan dosanya yang telah lalu. Dan Nabi man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pada malam di bulan Ramadan dengan iman harap, Allah juga mengampuni dosanya setahun yang lalu. Dan Nabi juga imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa sholat malam di malam Qadar dengan iman dan penuh harap, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Riwayat yang lain Nabi mengatakan Rabbu shaimin laisa lahu min siyamihi ilaju.
Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasa kecuali hanya apa, Bapak? Lapar. Siam. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasa illa ju' wal atos, kecuali lapar dan haus. Ini sama dengan sabda Nabi, wa qaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahur. Melaksanakan sholat malam tidak apa-apa kecuali hanya bergadang. Dalam mengatakan qiyamihi, berapa yang melaksanakan sholat malam tidak akan pahala sholat malam illa ta'ab, kecuali hanya capek dan lelah. Maka mari Ramadan kita ini Ramadan yang berbeda. Walau Ramadan ini susah, tapi semoga beban yang berat ini masih banyak faktor yang menjadikan Ramadan ini sesuatu yang membuat kita ini merasa ringan melaksanakan beban Ramadan, karena faktornya salah satunya la'allakum tattaqun. Mari kita bangun imanan wahtisaban, karena yang membedakan kita ini hanyalah imanan wahtisaban. Para mengatakan imanan itu maksudnya dengan penuh harap. Ihtisaban sebagian mengatakan ihtisaban artinya adalah dengan penuh harap. Kalau imanan itu artinya dengan penuh keimanan, mengimani ini adalah kewajiban Allah Subhanahu, kewajiban yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya. Ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian potret yang kedua setelah puasa. Puasa ini proses yang sangat panjang, yang di sana akan mendidik tarbiyah kesalahan ini. Yang dibangun pertama adalah peradaban fisik, baru akal, baru rohani, baru ruh. Pada balik itu yang dibangun pertama adalah rohnya dulu, kemudian baru fisiknya. Kalau dia nggak percaya, roh itu akan naik di samping Allah, fisik dan akal hanya dipendam, dan itu akan rusak. Sedangkan ruh itu nanti akan berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan apa? Perhatian kita tentang pendidikan ruhiyah. Maka semoga adalah Ramadan yang kita nanti bisa lihat perubahan kita semakin kita taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana tema semoga Ramadan kita seindah Ramadan Nabi. Saya ingin cerita, Ramadan itu memang ayatnya berat, Pak. Ayatnya berat. Kalau dengan baca surat Al-Baqarah 187, ini ada kisah Ashabul Nuzulnya, ya. Ashabul Nuzul tentang diturunkannya surat Al-Baqarah 187, yaitu sahabat Qais. Dulu di itu ada syariatnya. Syariatnya itu apa? Syariatnya itu kita berbuka setelah maghrib itu, setelah matahari terbenam, dengan dua tidak suami istri, atau yang kedua tidur. Jadi kan bukan suami istri di malam hari, kalau dia bangun tidak boleh makan. Jadi kan boleh makan. Maka sahabat Qais ini adalah sahabat yang hidupnya ini buruh, bekerja sampai waktu berbuka itu dia bertanya kepada istrinya, apa makanan wahai istriku? Maka istrinya mengatakan nggak punya.
tapi saya ingin masak. Tatkala mau dimasakkan oleh istrinya, ternyata saya tertidur. Kemudian bertanya, apakah engkau tidur wahai suamiku? Ya. Otomatis suaminya yang menahan lapar dari subuh sampai maghrib itu tidak bisa makan, Pak. Qais kuat, ternyata siang hari beliau jatuh pingsan karena nggak kuat. Kita bersyukur Qais pingsan. Nek mboten pingsan yang reposo nih, Pak. Qais pingsan dan turun ayat uhilla lakum lailatas siyam sampai akhir Al-Baqarah 187, yaitu Allah menghalalkan di malam hari untuk apa? Untuk makan dan berhubungan suami istri. Kita nggak bisa bayangkan kalau hari ini Qais tidak tidur, tidak pingsan karena menahan lapar ini. Kita bersyukur pada Allah, kemudian kita bersyukur pada sahabat mulia Qais. Ikhwatul Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Potret yang kedua, bagaimana sholat malamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua riwayat. Yang pertama, beliau sholat malam itu malam ya, bukan habis maghrib ya, agak malam. Itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kemudian hari keempatnya beliau tidak datang. Beliau sholat malam ini pernah Nabi sholat malam bersama para sahabat Ramadan yang sisa 7 hari, berarti malam 2. Jadi malam 23 Nabi datang ke masjid, sahabat Nabi untuk beliau jadi imam sholat malam. Malam itu berakhir 3 malam. Tapi ini ya, ini tahapan Pak. Jadi malam sampai sepertiga malam, sampai setengah malam, kemudian sampai setengah malam, kemudian lebih ringan di bawah lagi. Ternyata malam 27 nyaris para sahabat tak mendapatkan sahur. Berarti sholat malamnya Nabi ini selesainya mepet subuh. Nah ini potret sholat malam Nabi. Tatkala Nabi wafat, Umar ini kan beliau tugasnya kalau malam karena beliau khalifah, beliau keliling, ya keliling. Dia keliling dengan para sahabat, masuk beliau mendatangi Baitul Mal. Tatkala Umar jarah sholat tarawih, Umar itu keliling, ya keliling, dia di Nabawi itu sholat sendiri, ya. Maaf tapi sedikit, ya sholatnya sendiri. Karena Umar melihat para sahabat kok sholatnya sendiri, ada yang jamaah tapi mungkin sedikit. Kemudian manggil ahli Quran, yaitu sahabat mulia Ubay bin Ka'ab dan sahabat mulia Tamim Ad-Dari. Ada yang tahu siapa Tamim Ad-Dari? Ada yang tahu begini? Sahabat mulia Tamim Ad-Dari itu meriwayatkan sebuah hadis dari Fatimah binti Qais ketemu Dajjal, ya. Jadi Tamim Ad-Dari itu beliau naik kapal, kemudian beliau kapalnya karam, kemudian beliau terdampar di sebuah pulau. Di sebuah pulau itu beliau menemukan sebuah binatang yang tidak jelas matanya, ya, bisa ngomong, ya, menceritakan bahwa di biara itu ada seorang yang dikerangkeng. Maka Tamim itu ngobrol dengan Dajjal. Ditanya oleh Dajjal, apakah danau Tirbistan itu sudah kering? Belum. Apakah akhir zaman sudah datang? Dia cerita. Ya, itulah satu-satunya sahabat yang pernah berdialog dengan Dajjal adalah sahabat mulia Tamim Ad-Dari yang nanti Dajjal akan turun di akhir zaman, ya. Maka beliau mengumumkan sahabat untuk melaksanakan sholat tarawih di dalam masjid imami.
satu Masjid Nabawi, satu orang imam. Pertama 11 rakaat, kemudian 21, kemudian 23. Saya ingin cerita. Sebelum saya cerita, saya tanya, kenapa kok bisa 11, 21, kemudian 23? Bedanya 2 itu hanya witirnya, yang 23 witirnya 5, yang 21 witirnya 3. Saya ingin cerita. Pertama, sholat malam 11 rakaat. Pertama ini 11 rakaat. 11 rakaat. Itu 11 rakaat ini pertama adalah 11 rakaat. 11 rakaat ini dimulainya sama seperti sekarang, habis sholat isya. Kemudian Umar mengatakan nikmati bid'ah hadhi, sebaik-baik bid'ah. Ini adalah ucapan Umar, tapi itu aslinya bukan bid'ah, di zaman Nabi sudah ada. Ini dan Umar sekarang lebih baik. Ini Umar ya. Umar itu aneh. Umar mengatakan sebaik-baik ya amalan tuh hari ini, itu sholat tarawih ini, tapi hari ini lebih baik. Ada yang kenapa Umar yang tidak hadir hari ini lebih baik? Sholat 11 ini rakaat pertama yang dibaca 100 sampai 200 ayat. Ini ya, ini rakaat pertama yang 11 rakaat ya. Satu rakaatnya itu 100 sampai 200 ayat. Ini disebut apa namanya? Ayat-ayat mi'in. Kalau tiwal itu Al-Baqarah, Al-Imran disebut 7 ayat yang panjang. Kalau yang sedang mi'in, yang sedang itu seperti surat Yusuf ya, surat Hud, itu rata-rata 100 atau 100 lebih sedikit. Satu rakaat sampai 200 ayat. Ini dimulai dari habis isya sampai akhir. Ternyata itu bukan sholat yang dimaui oleh Nabi, tapi karena Umar, karena kepinginnya Umar agak malam. Tapi Umar sebelum itu paham, karena orang itu kalau dia ingin mengerjakan sesuatu harus diukur, Pak. Maksudnya diukur efek ke masyarakatnya seperti apa. Jadi Rasulullah itu mengukur. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW ini bertemu dengan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu sahabat Nabi yang paling paham tentang halal dan haram. Dan Mu'adz satu hadis itu apa? Barang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Maka Mu'adz bin Jabal, afala ubasyiru umunas, apakah boleh berkat kepada manusia? Apa kata Rasulullah? Jangan. Saya khawatir mereka ini akan malas dalam beribadah. Betul, di wafat baru Mu'adz bin Jabal menyampaikan hadis ini, karena ini adalah tuntutan ilmu. Salam ini bertemu sahabat yang kesehariannya kerja di laut, ada sedikit wudu, maka suci dan bangkainya. Kenapa Nabi menambahi halal bangkainya? Karena orang yang bilang tidak cuma pengen wudu, pengen makan, yaitu pengen makan ikan mati pun juga boleh. Ini pikirnya panjang, diukur. Maka oleh tidak kebenaran itu disampaikan, tapi perlu diukur
apakah kebenaran ini bisa diterima atau tidak. Maka di 14 rakaat habis sholat isya dipakai, karena itu proses dipakai. Kalau masyarakatnya mapan, baru ditambahi sholatnya agak diajukan, yaitu sholatnya agak malam, bilangannya 21 sampai 23 rakaat. Rakaat itu yang dibaca sekitar 3 lembar. Saya bertanya ibu-ibu, bapak 3 atau 22? Kenapa? Karena Umar ingin tidak memberi beban banyak. Kalau 11 rakaat kan, kalau 11 rakaat panjang Pak berdirinya, otomatis banyak istirahatnya, maka cukup 1 rakaatnya 3 lembar. Kalau ini jangan ingin praktekkan, monggo nek kepingin jamaah bubar ya. Kalau Anda ingin merasakan nikmatnya sholat seperti Nabi, seperti itu, bagaimana Nabi Muhammad SAW menghidupkan malam di bulan Ramadan, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sejarah di mana sholat tarawih di zamannya Umar bin Khattab, yang hari ini kita adopsi tentang sholat tarawih berjamaah. Ikhwan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kami tambahi di dalam majelis kita ini, kita bertemu di bulan Ramadan ini, yang ingin kita tambahi, Nabi diberi kesempatan 1 bulan untuk mempersiapkan puasa Ramadan, karena bulan Ramadannya tinggal 1 bulan. Ternyata 2 Ramadan terjadi perang Badar. Dalam Islam, puasa Ramadan itu terjadi dalam kondisi perang. Kita bisa bayangkan bagaimana para sahabat melaksanakan puasa Ramadan dengan kondisi yang cukup berat. Maka mari kita bersyukur kepada Allah SWT di kesempatan yang berbahagia ini, di pagi hari ini menjelang siang ini. Mari kita merenung, ya. Mari kita memahami bagaimana bulan Sya'ban ini bulan yang luar biasa, bulan persiapan. Semoga ibu-ibu yang hadir di sini, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah ini mengqadha hutang puasa juga di bulan Sya'ban. Ini batas terakhir. Apakah ibu-ibu masih punya hutang Ramadan? Tidak ada. Kesempatan terakhir hari ini, kesempatan terakhir adalah bulan ini. Maka monggo di bulan ini kita semangati, karena inilah kesempatan terakhir kita untuk melaksanakan apa itu namanya, qadha puasa. Kalau jenengan kok sampai bulan Ramadan masih punya hutang puasa tanpa ada udzur syar'i, jenengan berdosa. Banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandemi corona ini juga bisa mengambil ibrah yang luar biasa, karena saya yakin Bapak punya kesempatan lebih banyak untuk bisa melaksanakan iktikaf. Karena dia 3 Nabi 10 hari terakhir. Yang pertama apa? Beliau mengencangkan tali sarungnya. Maksud tali sarungnya, para ahli ilmu mengatakan menjauh istrinya. Tapi yang tepat adalah lebih fokus beribadah, karena beliau menghidupkan malamnya, mengencangkan apa? Mengencangkan apa namanya? Sarungnya. Syiddatul mizan, ya. Yang kedua, Lailah. Beliau buka. Maka mari bulan Ramadan kalau menjelang 10 hari terakhir itu adalah final. Saya ibu bisa final. Kalau final yang mendapatkan juara. Saya heran orang masuk final kok dapat juara, ya. 10 hari terakhir sibuk mikir golek tiket, ibu-ibu mikir gaya apa, piye iso ngumpulke untuk cacing.
Nek kok fokusnya udah buyar, berarti jenengan bukan pemenang. Melebu final saja tidak dimenang. Maka sebuah terakhir itulah final. Sebuah Nabi mengencangkan tali sarungnya, fokus beribadah, yang beliau bangunkan keluarganya, baik yang anak menghidupkan malamnya, yang kedua menghidupkan malamnya, yang ketiga membangunkan keluarganya, baik yang besar maupun yang kecil. Istri-istri istri-istri Nabi semuanya itikaf. Saya bertanya, istri Nabi itu yang masih hidup setelah Nabi wafat itu ada 9. Ada berapa? 9. Jadi masih hidup, meninggal 2. Siapa yang 2 itu? Satu siapa? Khadijah. Siapa? Zainab. Karena Nabi punya istri yang namanya Zainab itu 2. Satu Zainab binti Jasin, yaitu mantan istrinya Zaid bin Harisah. Yang satu Zainab al-Hilali. Jadi istri yang namanya Zainab 2. Yang satu meninggal setelah Rasul masih hidup, yang satu meninggalnya setelah Nabi meninggal. Otomatis 9. Ini ada ahli psikologi. Ahli psikologi ini, masya Allah ya, dia seorang dokter. Beliau pernah ke Masjid Nabawi. Beliau merenung, kok kenapa istri Nabi banyak? Itu kenapa? Itu seorang dokter perempuan, dan beliau juga kenapa pelaku, karena beliau ini juga istri kedua. Kalau beliau merenung, kenapa kok istri Nabi itu istrinya banyak? Ada 9 wafat. 9 itu apa? 1 Saudah binti Zam'ah, ya. Yang kedua Sofiyah binti Huzai al-Aqtaf, istri Nabi dari Yahudi. Yang ketiga ada Juwairiyah dari Bani Mustalik. Yang keempat ada Maimunah binti Haris. Ada siapa yang kelima ini? Ada yang kelima Aisyah ya. Yang keenam ada Hafsah ya. Yang ketujuh ada Habibah Romlah, anaknya Abu Sufyan ya. Yang kedelapan ada siapa ini? Ada Ummu Salamah. Kurang satu ini. Siapa yang tahu ini? Ibu-ibu ada yang tahu? Yaitu Zainab binti Jahsin ya. Ummu Salamah adalah istri Nabi yang paling cemburu, yang oleh Nabi didoakan ya, supaya rasa cemburunya itu hilang. Maksudnya hilang itu cemburu bukan dalam perkara yang dilarang ya, yang fitrah, yang boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Dan adalah istri Nabi yang palnya Aisyah radhiyallahu anha pernah ingin menikah dengan Ummu Salamah. Maka Aisyah ini mendapatkan kabar gitu, mendapatkan isu bahwa itu wanitanya cantik. Tambah jengkel Aisyah itu. Maka Aisyah itu mencari orang, dapatkan informasi siapa itu Ummu Salamah. Karena Ummu Salamah nama aslinya Hindun. Ini adalah saudara sepersusuan Nabi, yaitu Abu Salamah. Wafat di perang Uhud. Ternyata dipikirkan Aisyah terbalik, ya Bu ya, terbalik. Ummu Salamah itu cantik, ternyata tidak. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu salah apa? Salah menduga. Ternyata Ummu Salamah tidak sesuai yang dipikirkan. Ternyata masih mengatakan Ummu Salamah itu ternyata lebih cantik daripada yang dibayangkan oleh Aisyah. Ini kan tambah ribut ya. Saya ingin berterima kasih. Akhirnya
Ternyata jawab Bapak Ibu, kenapa Nabi lebih daripada satu? Apa jawabannya? Jawabannya adalah kebaikan Nabi itu tidak bisa diceritakan oleh satu orang istri, kita oleh orang istrinya. Kalau satu orang istri kalau ingin bercerita Nabi itu kurang, maka Nabi menjadi para penghafal hadis dan menceritakan perbuatan Nabi, saking baiknya Nabi. Maka saya bertanya kepada ibu-ibu bisa bercerita tentang kebaikan suami. Nek jenengan, Bu, kebaikan suami Anda seperti apa? Nek jawabannya lama, berarti suami istimewa, tidak layak nikah lagi, gitu? Karena nggak bisa. Tapi sampai 10 suami seperti ini, nek pengen nambah ya layak. Karena satu istri tidak bisa menceritakan kebaikan suaminya secara total. Maka pantas Rasulullah ini luar biasa ya, sampai 11 istrinya baru bisa menceritakan tentang kebaikannya. Ikhwatul Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu dipahami, setelah semua melakukan itikaf dan mereka tidak pernah meninggalkan. Ini tantangan bapak-bapak yang ada di sini, bisa enggak kita nanti 10 itikaf. Fungsinya salah satunya adalah memutus hubungan dengan makhluk. 3 dengan manusia. Minta Allah untuk memutus hubungan dengan manusia, fokus beribadah. Nah, etika saya mau madu masih nyekel HP, boleh orderan, walaupun 10 hari terakhir, percuma etika. Ya, percuma etika, karena etika hubungan dia dengan makhluk. Kok itikaf kok masih nyekel HP, browsing, lihat YouTube, itikafnya tidak sempurna. Maka ini tantangan kita 10 hari terakhir besok, mampukah kita masuk final dan mampukah kita mendapatkan Lailatul Qadar ya, malam kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan. Karena saya sudah di kode panitia, masih dikasih waktu 10 menit sebelum kami tutup. Semoga Ramadan ini kita memiliki ruh. Kalau jenengan pengen baca Quran di sini ada Ustaz Qoid, insyaallah bisa menemani, bisa memberikan tahsin dan tajwidnya supaya bacaan kita bacaan yang benar. Sebelum kami tutup, pada kesempatan di siang hari ini Allah berfirman, idza balagha arba'ina sanah. Ini PR tantangan saya dan jenengan semua. Apabila usia kita sudah mendekati 40 tahun, di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 ada misteri umur 40 tahun. Tadi kami dialog dengan Ustaz Al-Fatihah. Tadi mampir ke tempat saya, kita dialog sebentar. Usia beliau sudah 45, dia cerita, dulu saya enggak terlalu berminat baca buku misteri 40 tahun. Tapi kalau saya sudah umur 45 tahun ini saya buka-buka. Idza arba'ina sanah. Apabila 40 tahun atau mendekatinya, apa amalannya adalah qala auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya. Amalan pertama ini adalah kita disuruh bersyukur, disuruh banyak-banyak berdoa. Orang 40 tahun itu harus sudah fokus beribadah. Maka Pak, kalau jenengan Allah burung mapan, karena bersyukur lebih mantap, lebih
lebih tenang tatkala dia sudah mapan, baik mapan pikirannya, mapan ekonominya. Mana bisa dia ini bisa beribadah fokus nek dapur kebul. Ini saya tantang etika 10 hari terakhir, jenengan tanya iso dan ora Pak dapur kebul etika ya. Karena orang bisa tenang itu tatkala apa? Dapurnya ngebul. Maka umur kematangan, baik matang semuanya, matang kedewasaannya, matang pemikirannya. Maka jadi rasul itu usia pemuda udah 40 tahun, pemuda mendekati orang tua. Maka kita disuruh berdoa. Saya yakin orang berdoa, ibadah, nek semuanya mapan itu beda dengan yang tidak mapan. Maka usia 40 tahun itu jangan suka bongkar pasang usaha. Kapan mapannya ganti usaha, ganti lain. Maka usia 40 tahun itu usia menyiapkan bagaimana usaha kita ya jalan, ibadah kita tenang. Kenapa? Beban kita berat. Mengatakan aujini an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Yang kedua, kita masih disuruh mikirkan apa? Kedua orang tua kita. Nek contoh usia 40 tahun, otomatis usia saya itu kan sudah usia tua. Paling tidak usia 80 tahun. Hari ini waktu usia 479. 40 tahun. Biar apa itu namanya? Beban. Mungkin anak saya baru semangat sekolah, ada yang kuliah, ada yang SMA, ada SMP, ada yang TK, butuh biaya. Yang kedua sudah banyak temannya. Otomatis apa? Istri kita itu udah paham sosialita, tambah modal, ya kan? Sudah banyak teman, dolannya sado, ketemu Rono, ketemu temennya, cerita apa, lihat rumahnya orang, kan? Tambah apa? Beban. Di anak usia sekolah, di istri ngerti, wis melek, vessel, melek yang lainnya, ya. Orang tua itu sudah lemah, sudah usaha yang membackup untuk kita. Nek kita hari ini tidak kuat, akhirnya ambruk Pak. Akhirnya kok mumet. Karena apa? Pikiran kita itu sudah penat mikir anak, mikir istri, mikir wong tua. Padahal ayatnya dikatakan kita harus bersyukur. Yang kedua, bersyukur pada orang tua kita. Ini kesempatan kita, karena orang tua kita sudah tua renta. Ini ladang ibadah kita, amal kita yang paling utama. Kalau kita mampu ya ngopeni wong tua, tapi kita juga harus mikir anak, istri. Dan masya Allah Pak. Makanya usia 40 tahun kok masih dayek-dayek, ya rekoso Pak, rekoso ini. Alamat konflik. Maka Pak, usia 40 itu tantangan. Mari kita tenanilah, tenanan, nek usaha tenanan, ya semua bisa ditopak, sukses dengan ujian ini, masya Allah. Anak ya selesai, istri sing ngerti sosialita ya bisa dirampungi loh. Orang tua yang butuh kita menanggung, kita mampu untuk menanggung orang tua kita. Maka mari di usia ini, usia mendekati 40 ini PR. Kecuali yang masih 20 tahun yang masih panjang pikirannya. Tapi yang mendekati ini mari kita bangun ekonomi kita, bangun ruhiyah kita, bangun ibadah kita. Nek bisa usia 40 tahun itu fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin nek cadangannya 10 miliar insya Allah fokus. Karena kalau kita punya utang 1 juta, nek cadangan kita 5 miliar orang kerasa Pak. Tapi kalau kita tidak punya celengan, punya utang 1 juta, stres ya. Maka kepada Allah SWT untuk kami, karena ini ada amal usaha ibadah, bahwa kemarin Pak Budi Mutopo mewakafkan tanah yang ada di Badran yang diwakafkan, dan nadirnya adalah Yayasan Visi untuk mengelolanya, dan seakotnya adalah untuk makam muslim. Akotnya untuk makam muslim. Mari kita sempuyung, karena kita telah meninggal, insya Allah kita sudah punya kuburan
ya, dan kita kalau kita meninggal itu juga bagian dari amal jariah, karena mau diratakan butuh dana mungkin sekitar 10 juta, maka mari kita sepuyung sebagaimana sabda Nabi, ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahadahuma Allahumma a'ti munfikan khalafan wa yaqul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Maka ada hadis yang mengatakan bahwa setiap pagi itu, setiap subuh itu ada dua malaikat ya yang turun kepada salah seorang dari antara kita. Satu mendoakan munfikan, ya Allah orang yang berinfak. Ini loh Pak, kholafannya warnanya, kholafan itu artinya ada jalan, kemudian ada yang melewati lagi ya, mengganti ya. Kalau mengganti, terserah Allah ganti. Baik dengan diselamatkan dari para bahaya, diangkat penyakitnya, kita serahkan karena Allah yang akan mengganti. Terserah Allah, bagaimana Allah mengganti. Ya, a'ti mumsikan talafat, ya Allah berilah kebinasakan orang yang mumsikan, dari kata amsik, mumsikan apa? Ya enggak hartanya yang gondeli, yaitu kebinasaan. Mari kita sepuyung, ini adalah amal jariah sebagaimana sabda Nabi, idza mata ibni Adam inqat alau amalahu illa ihda salas. Kalau anak Adam meninggal maka terputus amalnya kecuali 3. Yang pertama shadaqatun jariyah, maka jenengan membantu proses makam ini bagian dari sedekah jariyah. Kalau jenengan tidak bisa membantu dengan dana, bantu dengan doa atau bantu memberikan informasi ini kepada orang yang mau berinfak sesuai dengan sabda Nabi, man khair ainihi, baiklah dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berinfak. Anda mengajak orang berinfak, insya Allah Anda mendapatkan pahala yang sama. Maka ada amal soleh, dan insya Allah saya akan infak ya. Ini nanti dicatat para penulis petugasnya ya. Saya hutang infak 500.000 saya bayar insya Allah bulan Ramadan ya, bulan Ramadan. Kenapa? Bulan Ramadan itu bulan apa? Penuh barokah, pahalanya luar biasa. Saya ini diutang Pak, ini panitia minta maaf, hutang dulu Ramadan, minta waktu bulan Ramadan untuk melunasan. Gimana Pak? Gimana? Pak Guru gimana? Oh ya, ini kita kasih sanggupan. Kalau yang mampu monggo, yang tidak mampu kita minta doanya atau mengabarkan kepada yang lain. Kami tutup kegiatan ini, yaitu kami kembalikan kepada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.